warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Elsa Baby Saputri. Ibu mengampu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Selamat datang anak-anak semuanya. Sekarang kalian sudah masuk kelas 7. Semoga di kelas 7 ini kalian bisa memperoleh ilmu lebih banyak dan bermanfaat lagi ya. Oke, bab pertama yaitu mengenai rumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Untuk subbabnya yaitu pembentukan BPUPKI. Nah, kita akan membahas mengenai pembentukan BPUPKI. Kalian pernah mendengar istilah BPUPKI? Nah, BPUPKI itu badan bentukan Jepang. Awal mulanya itu Belanda pernah menjelajah bangsa Indonesia. Namun Belanda itu kalah dalam perang Asia Timur Raya dan dimenangkan oleh negara Jepang, sehingga menyebabkan bangsa Jepang itu mulai menjelajahi bangsa Indonesia. Adapun kebijakan yang dilakukan oleh negara Jepang yaitu sebagai berikut. 1. Adanya kerja paksa, di mana para pemuda Indonesia dikirim ke daerah Myanmar, di mana mereka itu dipekerjakan secara paksa untuk melakukan pembangunan berat. Yang kedua itu ada yang namanya pengambilan paksa, di mana itu makanan dan minuman atau istilahnya sumber daya alam diambil seenak-enaknya oleh bangsa Jepang tanpa adanya kami. Yang ketiga adanya perbudakan paksa, di mana itu banyak para perempuan Indonesia dipekerjakan secara paksa oleh tentara Jepang. Nah, Jepang itu mulai menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerah kepada Sekutu, yaitu pada tanggal 8 Maret 1942 di daerah Subang. Kemudian Jepang itu menarik simpati rakyat Indonesia dengan membawa semboyan yang Jepang miliki, yaitu namanya Gerakan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Dengan adanya 3 semboyan itu, maka rakyat Indonesia tertarik. Nah, pada saat itu juga Jepang keadaannya sudah terhimpit karena wilayah-wilayah yang dijajah Jepang itu mulai dikuasai oleh negara-negara seperti Inggris, Amerika. Nah, pada saat itulah Jepang itu membutuhkan adanya dukungan dari bangsa Indonesia. Disitulah Jepang masuk dan menjanjikan akan segera memerdekakan bangsa Indonesia. Muncullah adanya BPUPKI. Nah, Jepang mengumumkan akan membentuk BPUPKI itu pada peringatan pembangunan Jawa Baru, yaitu tanggal 1 Maret 1942. Disitulah Jepang mengumumkan akan dibentuknya BPUPKI. Dan pada tanggal 29 April itu baru disahkannya BPUPKI, atau istilah dalam bahasa Jepangnya yaitu Nogiritsu Zombie Chosakai, atau Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, BPUPKI itu beranggotakan 62 orang, dan 7 orang itu terdiri dari rakyat Jepang. Ketuanya yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan wakil ketuanya adalah Suroso dan Ichibange Yoshio, berasal dari negara Jepang.
BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, sidang resminya dan 1 kali sidang tidak resmi. Sidang yang pertama yaitu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Kemudian sidang kedua yaitu mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang diadakan pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Kemudian pada saat itu juga terjadi adanya sidang tidak resmi. Sidang tidak resmi itu dilaksanakan pada masa reses di antara sidang pertama dan sidang kedua. Masa reses itu adalah masa jeda atau masa istirahat antara sidang ke-1 dan sidang kedua. Diadakannya sidang tidak resmi itu bertujuan untuk membahas mengenai rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana dalam sidang itu diketuai oleh Insinyur Soekarno dan dihadiri oleh 38 orang. Sidang itu dilaksanakan di Gedung Pancasila atau pada saat itu dikenal dengan Gedung Chuo Sang Yin. Demikian materi yang dapat saya sampaikan.